Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, adakan gerakan pemasangan 10 juta bendera merah putih. Gerakan ini merupakan himbauan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Di samping itu juga untuk berusaha meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia, kata Lurah Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Muhammad Fahri pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di ruang kerjaannya. Simak beritanya. Semarak menyambut HUT RI yang ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mengadakan berbagai macam kegiatan di antara lain bermain catur, bulu tangkis, pingpong, gerak jalan, karnaval, dan lain-lain. Menurut Lurah Gandaria Utara, Fahri, perlombaan olahraga ini merupakan kegiatan setiap tahunnya yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi khususnya warga Kelurahan Gandaria Utara. Sedangkan gerakan ini merupakan himbauan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Di samping itu juga untuk berusaha meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia. Dalam rangka HUT RI ini Pak, di Kelurahan Gandaria Utara ini ada kegiatan apa aja Pak ya? Baik, Pak Tri ya dari Media 7. Mungkin ingin saya sampaikan di sini ya, saya sebagai Lurah Gandaria Utara di sini kebetulan dalam rangka HUT RI yang ke-77 ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan, paling banyak ada di tingkat RW Pak ya, karena kebetulan kalau kita ngobrol-ngobrol dengan RW ternyata mereka rindu juga dengan kegiatan-kegiatan kemerdekaan RI, karena kita tahu sudah beberapa tahun terakhir kan COVID-19 cukup tinggi kasusnya dan penyebarannya cukup masif, sehingga kegiatan yang menimbulkan keramaian harus dipending dulu, jadi mereka vakum, dan sekarang cukup antusias sehingga seperti meledak gitu, kegiatannya banyak. Kegiatannya diantaranya ya seperti kejuaraan-kejuaraan olahraga ya, bulu tangkis, pingpong, kemudian ada juga catur dan sebagainya, itu hampir di setiap RW ada juga karnaval, gerak jalan, itu hampir setiap pekan setiap RW, masing-masing RW bergantian itu melaksanakan. Kita juga ikut hadir di situ memantau dan juga ikut mendukung kegiatan di wilayah. Seperti itu Pak Tri ya. Kegiatan ini tujuannya untuk apa Pak? Ya, kegiatan kemerdekaan ini tujuannya tentu bukan ya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada NKRI ya, karena ini banyak melibatkan remaja-remaja dan anak-anak ya. Jadi mereka seperti saat karnaval mereka baju-baju adat ya, baju-baju bernuansa merah putih, baju-baju bernuansa nasionalis, mereka pamerkan ke keliling-keliling wilayah mereka. Itu tujuannya ya supaya meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan kecintaan kita terhadap NKRI, terhadap negara ya. Kita setiap tanggal 17 Agustus itu kita peringati sebagai hari proklamasi, berarti kita intinya mengingat sejarah-sejarah kita ya, perjuangan pejuang-pejuang kita dalam merebut kemerdekaan. Maka tugas kita sebenarnya mudah, nggak perlu berperang, nggak perlu tumpah darah, kita hanya merawat kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita. Salah satu bentuknya ya seperti itu, dengan berlomba-lomba mengadakan kegiatan-kegiatan ya di wilayah untuk memupuk kecintaan kita terhadap negara. Seperti itu Pak Tri. Kegiatan ini diikuti oleh berapa RT, berapa RW atau berapa RT?
secara garis besar seluruh RW di Gandaria Utara ya ada 15 RW masing-masing mengadakan kegiatannya masing-masing. Yang namun ada beberapa RW yang belum mulai, Pak Tri, karena warganya tidak terlalu banyak sehingga mereka mulainya mepet-mepet nanti saat 17 Agustus. Kalau warganya banyak itu banyak yang udah mulai karena kan turnamennya harus panjang gitu ya. Seperti di RW 1, RW 2, RW 13 itu sudah mulai karena warganya lumayan banyak sehingga turnamen olahraganya itu panjang ya. RT-nya banyak, turnamen olahraganya panjang, jadi mulainya lebih dulu seperti itu, Pak. Jadi, ya. Untuk olahraganya apa aja sih Pak yang menonjol? Olahraga yang paling menonjol yang saya lihat yang paling rame ya biasa mungkin di warga itu bulu tangkis ya. Bulu tangkis kalau udah mulai itu rame, jadi antusias warga juga bukan hanya yang pemain, yang ibu-ibu, yang anak-anak, yang orang tuanya, yang remaja semuanya ikut memeriahkan ya, mendukung jagoannya masing-masing. Dan juga ya tentu namanya lagi pertandingan kita antisipasi supaya tidak ada yang emosi, nggak ada yang ini, karena tujuan kita bertanding kan bukan untuk mencari musuh, justru mencari kawan gitu kan, justru untuk meningkatkan skill mereka dalam bertanding kan, yang kalah belajar sama yang menang kan, yang menang ya mengajarkan yang kalah, seperti itu. Jadi saya lihat sih sejauh ini belum ada yang ribut-ribut, tapi justru mereka makin akrab gitu setelah bertanding, ngobrol-ngobrol ya, tuker ilmu tentang olahraganya, bulu tangkis, gimana caranya supaya mainnya bagus, seperti itu sih sejauh yang saya lihat gitu, Patri. Terus untuk catur ini bagaimana? Untuk catur itu ada di RW 7, dia sudah mulai RT-RT-nya bertanding catur, Pak Tri ya. Antar RT, jadi masing-masing RT mengirim berapa utusannya gitu untuk bertanding catur gitu. Seperti biasa ya bapak-bapak semua kalau catur ya, remaja mungkin minatnya belum banyak di catur, seperti itu, Pak Tri. Kira-kira nanti bagi pemenangnya gimana Pak? Nanti apa ada untuk diajukan kemana atau disalurkan kemana gitu? Ya, pemenangnya nanti akan di tingkat RW akan diacarakan di malam puncak mereka ya, malam tasyakuran 17 Agustusan, kemudian ada juga malam puncaknya pembagian hadiah. Ya mudah-mudahan ini bibit-bibit kita juga ya, nanti ke depan kalau ada lomba-lomba lagi dari tingkat kelurahan, kecamatan atau wali kota, mudah-mudahan mereka bisa ikut bertanding, karena kan seperti dulu ada yang festival olahraga yang diselenggarakan pemerintah, itu kalau ntar ada lagi mereka antusias, bahkan bertanya-tanya kapan ada lagi nih Pak supaya kita bisa main lagi gitu. Makanya kita menunggu dari wali kota atau provinsi saat ada festival olahraga tertentu, mereka akan kita libatkan gitu Pak Tri ya. Untuk pemasangan bendera nih Pak, kan kadang-kadang orang banyak yang nggak masang. Ya. Ini kira-kira daerah Utara ini bagaimana nih Pak? Ya, kalau di daerah Gandaria Utara kebetulan untuk tempat-tempat umum ya kami sudah menghimbau kepada RW, RT, kemudian pelaku-pelaku usaha yang ada di jalan-jalan besar untuk memeriahkan HUT RI ini dengan memasang bendera, memasang banner ya tentang tema-tema kemerdekaan seperti yang ditentukan oleh Setnek ya, temanya kan pulih lebih cepat ya, terus dan sebagainya, itu sudah kita sebarkan, dan beberapa pelaku usaha dan RW di wilayah juga udah pasang. Namun ya itu rumah-rumah kadang-kadang belum ada yang pasang, ada yang belum pasang, ada yang sudah. Itu kita makanya kemarin saat ada program dari pemerintah namanya pembagian 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat, kami merasa ini kayaknya pas programnya nih untuk
menyentuh ke masyarakat. Jadi tadi jam 10 kita serentak ya di seluruh Jakarta Selatan, masing-masing kelurahan itu membagikan minimal 50 bendera kepada warga masyarakat. Makanya di Kelurahan Gandaria Utara saya sebar SDM yang saya punya di kelurahan. PTSP membagikan kemana, kasih kesra dibagikan ke RW berapa, kasih PEM ke RW 2 tadi, saya ke RW 1, kemudian Ibu Sekel ke RW 13 ya, kasih Ekbang ke RW 11. Jadi di daerah-daerah padat disisir, mana yang nggak ada benderanya kita sampaikan benderanya seperti itu. Kendalanya apa Pak? Kendalanya untuk pembagian bendera ini ya mungkin karena kita hanya membagikan bendera ya, kadang-kadang warga minta tiangnya mana Pak? Waduh, kan kita nggak ada tiangnya. Jadi ya yang penting bendera itu terpasang deh, ada yang masang di pagar ya, sebagai bukti antusiasme mereka lah. Saat nggak ada tiang apapun jadi, yang penting merah putih itu tetap tegak gitu. Jadi mereka banyak yang belum punya tiang gitu kan, jadi tapi tetap bendera itu tetap kita pasang. Dan juga dirasa kayaknya masih kurang kali ya 50 bendera itu. Mudah-mudahan nanti kalau ada program lagi nanti kita akan lanjutkan supaya makin masif pemasangan bendera merah putih di bulan Agustus ini Bang, gitu Pak. Satu lagi himbauannya apa Pak yang terakhir? Himbauannya untuk warga kita ya di dalam rangka 17 Agustus ini ya kita jaga deh segala yang udah kita upayakan sampai sejauh ini, terutama tentang tentang COVID-nya kita udah mulai membaik ya, walaupun sekarang sedang naik lagi. Kita harus jaga jangan sampai kita seperti dulu lagi ya. Dengan semangat kemerdekaan kita tetap menjaga apa yang sudah kita raih, sehingga makin lama kondisi kita makin membaik, makin pulih, ekonomi kita makin pulih, sehingga kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi seperti itu. Dan juga jangan lupa jangan terlalu fokus dengan COVID sehingga nanti yang lain terbengkalai ya, seperti di Gandaria Utara ini kan ada DBD juga ada ya, stunting pun yang sekarang menjadi program nasional ada juga di kita. Jadi kita tetap harus secara beriringan semuanya kita perhatikan, sehingga secara membaiknya itu secara menyeluruh, bukan hanya COVID-nya aja yang membaik, tapi seluruhnya membaik. Seperti itu Pak Tri. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Tri. Demikian Trimedia 7 TV melaporkan dari kantor Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.